warahmatullahi wabarakatuh. Terutama-tama kita sebagai insan yang bertakwa, saya mengajak kita semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik dan minah kepada kita sekalian. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi sehat, nikmat panjang umur, nikmat kekuatan, bahkan nikmat kesempatan. Kita masih dipertemukan di Gedung Serbaguna dalam rangka musrembang tingkat kampung. Alhamdulillah dijadwalkan pada hari ini tanggal 30 Januari 2023. Oleh sebab itu saya berharap mari kita semua mengikuti undangan yang sudah disampaikan. Apabila kalau sudah diberitahu, mari kita sama-sama ikuti kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Bapak Timur beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Ketua Bapakam beserta anggota Bapakam, yang saya hormati pendamping Distrik Bapak Timur, yang saya hormati Bapak Imam dan sekaligus Kepala Dusun Kampung Kirebisa, yang saya hormati aparat kampung Kirebisa dan seluruh warga Kampung Kirebisa yang sempat hadir pada siang hari ini. Di sini perlu saya ingin sampaikan untuk warga terutama bahwa sesuai dengan undangan kita pada hari ini melakukan pertemuan pada pagi sesungguhnya, tapi karena waktu dan menit kita sampai siang hari ini, tapi tidak mengurangi jumpa kita dan pertemuan kita pada siang hari ini. Siang hari ini ada kita melakukan musrembang tingkat kampung. Saya berharap khusus warga masyarakat terutama para kampung dan semua yang hadir ini, karena musrembang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris kampung tadi, bahwa itu denyut jantung program kampung, pembangunan kampung ke depan. Ini kita harus usul hari ini agar menjadi dokumen kita besok, menjadi APBK kita. Maka saya berharap hari ini adalah kita penggalian gagasan sampai penetapan usulan. Nah, itu program kita, penetapan usulan, dan tidak boleh tak lupa sampai di tingkat rembuk stunting nanti. Ini perlu saya ingin sampaikan. Ini program ini mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai di kampung-kampung termasuk Kampung Kirebisa hari ini. Ini saya ingin sampaikan. Saya pikir mungkin hari ini kita mungkin dari Distrik Papua Timur, kalau tidak salah kita Kampung Kirebisa mulai hari ini, nanti kampung-kampung lain akan menyusul. Karena kita tidak bisa menunggu bola, tapi kita harus menjemput bola agar lebih cepat, lebih bagus. Karena kegiatan semakin banyak, maka mengurangi beban distrik, termasuk kita di kampung juga. Jadi saya berharap Bapak Ibu sebentar menyusun apa saja yang ada di benak hati Bapak Ibu, tidak boleh ada yang menyimpang. Harus sampaikan yang nantinya kita menjadi program prioritas, itu nanti ditentukan kemudian. Tapi kehadiran kita ini merupakan jangan sampai begini. Kalau kita tidak usul hari ini, kita tidak hadir hari ini, besok jangan kita mengeluh program kita. Kenapa saya mau ini, kenapa tidak usul? Karena usulan itu menjadi catatan dan penandatanganan dokumen kita sebentar. Nah, itu yang kita, karena yang menjadi APBK kita itu kita lakukan pendanaan itu sesuai dengan APBK usulan kita hari ini, tidak bisa di luar daripada perencanaan itu. Nah, itu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Jadi saya berharap Bapak Ibu sebentar nanti mengusul sebanyak-banyaknya. Pada nantinya kalau hari ini tidak terjawab, mungkin tahun depan. Itu kan jadi program penggalian gagasan, penetapan usulan sampai rembuk stunting itu sangat penting. Tapi tak lupa dari program-program lainnya nanti kita usulkan. Kita harus punya
impian angan-angan ke masa depan tidak bisa besok kita bawa kemana. Nah ini harus begitu. Jadi harapan kemarin mungkin ada yang usul balai kampung kita ini kita harus ada perubahan. Alhamdulillah hari ini sudah ada kipas angin, wireless dan lain sebagainya, sudah cat dan semuanya sudah terjadi. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh agar jangan sampai ada yang punya alasan, aparat punya alasan saya mau kerja tapi tidak ada ini dan itu. Fasilitas mungkin saya pikir semua sudah lengkap. Saya pikir untuk tidak bisa tidak ada yang kurang. Dan saya pikir malah lebih boleh. Dari semua yang ada ini kita dari laptop, printer dan infocus dan lain sebagainya kita sudah miliki semua. Dari semuanya itu. Alhamdulillah tinggal bagaimana kinerja kita terutama aparat kampung. Karena kemarin juga di tingkat distrik ada melakukan kegiatan tentang pelatihan aparatur pemerintahan kampung. Jadi saya berharap jangan sampai pelatihan itu menjadi sia-sia. Jadi semua harus berjalan supaya program, karena itu semua didanai. Walaupun distrik yang melakukan kegiatan itu kita ada dana yang diambil. Jadi itu membuat contoh untuk kampung dan kampung juga sudah pernah melakukan itu harapan kita. Jadi saya berharap usulan dan kita bermimpi ke depan saya harus usul apa, usul ini, tapi semua kita tampung menjadi program prioritas itu nanti kita rembuk bersama itu harapan saya. Kebetulan juga ada pendamping kita ini walaupun dimana sudah capek mungkin kurang lebih tiba tadi malam jam 10 dari distrik ya itu karena punya tugas dan kewenangan ya mereka punya kewajiban untuk melakukan ini. Saya berharap Bapak Imam yang saya hormati, Bapak Kapitan, Memen, Ibu-ibu anggota PKK, pemuda, ansip, Ketua RT, Bapak pendamping distrik, Bapak Timur yang kami tanyakan. Puji dan syukur saya mengenai kita bersama-sama atas perintah Rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat umur panjang, kekuatan, kesempatan, dan tentu atas izinnya juga kita masih bertemu kembali di Gedung Serbaguna, kantor pemerintahan Kampung Tidak Bisa, tanggal 30 Januari 2023 sesuai agenda bahwa hari ini kita melakukan musyawarah Kampung Tidak Bisa untuk tahun anggaran 2023 sebagaimana telah diagendakan dari pendamping distrik dan Bapak Kepala Distrik maupun dari BPK bahwa kita hari ini akan melakukan musyawarah Kampung Tidak Bisa sesuai koordinasi yang telah disampaikan, dan undangan pun kami sampaikan secara lisan. Mohon maaf karena undangan tertulis jadi gangguan dari kami tidak sempat print, namun tidak mengurangi semangat dari kita untuk melakukan musyawarah pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasanya bahwa dari tahun ke tahun, setiap tahun akan kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan kampung, di mana musyawarah perencanaan pembangunan kampung untuk menentukan berbagai kebutuhan kampung untuk pada tahun berjalan sesuai dengan panggulan yang akan diturunkan atau diberikan oleh pemerintah baik dari APBN, APBD maupun sumber dana yang lainnya. Ini akan kita lakukan atau kita usul program-program sebagai kebutuhan kampung, kebutuhan masyarakat kampung Tidak Bisa. Namun dari sekian jumlah kebutuhan yang kita ajukan atau kita susun nanti, kita sesuai dengan panggulan atau anggaran yang ada, tentunya di situ ada prioritas pembangunan yang kita utamakan antara 1, 2, dan 3.
apabila sebagian dari kebutuhan program kampung kita terjawab akan bisa dilakukan pada Mandiri pun. Oleh karena itu saya harap supaya hari ini kita akan tetap selesaikan musyawarah atau musyawarah kampung kita. Kita berharap supaya kita semua proaktif dalam menyusun program kampung kita yang sebentar nanti secara teknis akan kita bentuk kelompok-kelompok nanti. Di situ nanti dari sejumlah program kita ada prioritas-prioritas yang kita sepakati bersama. Harap bahwa hari ini ada hasil yang kita akan sepakati bersama, yaitu program yang akan kita lakukan pada tahun anggaran 2023. Mungkin itu untuk sementara mengingat waktu. Waktu saya kembalikan kepada saudara pengelola yang terhormat Bapak Kepala Kampung Kera Bisa beserta anggota, yang terhormat Kepala Bapelkam Kampung Kera Bisa beserta anggota, yang terhormat Bapak Imam Kepala Kampung Kera Bisa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh warga masyarakat Kampung Kera Bisa yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di Balai Kampung Kera Bisa dalam rangka musrembang kampung tanggal 30 Januari tahun anggaran 2023. Baik, di sini seharusnya yang datang Bapak Kapolsek Bapak Timur, namun karena beliau mungkin ada kegiatan di kota yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau tidak ada di tengah-tengah kita, dan beliau menurut saya untuk mewakili untuk menghadiri kegiatan musrembang kampung. Jadi di sini jelas tugas dari kepolisian dan dari Koramil tugasnya untuk mengawal bagaimana program kerja dari kampung itu sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh negara bisa berjalan yang baik dan betul-betul dapat menyentuh ke kalangan masyarakat. Jadi seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bapak pembawa acara, bahwa bagaimana kegiatan musrembang kampung mau berjalan kalau harus ada lagi warga yang notabene tidak mau ikut kegiatan musrembang. Ini kan kadang-kadang jadi kendala masyarakat. Nanti ujung-ujungnya suara-suara sumbang di luar yang dengar, kenapa program ini yang berjalan, kenapa program ini tidak berjalan. Biasanya itu ada. Tapi pada saat musrembang kampung begini tidak mau hadir, tidak mau sampaikan. Itu yang kadang-kadang ada benturan di masyarakat. Jadi bagaimana kita sebagai warga ada kerjasama yang baik dengan aparat kampung, biar apa yang tadi menjadi keluhan itu bisa disampaikan. Ini. Jadi nanti setelah program kampung kadang sudah berjalan, baru suara-suara semua di belakang cerita di sana sini bahwa itu tidak sesuai dengan itu. Padahal kenyataan pada saat musrembang kampung ini tidak mau hadir. Jadi mungkin saya sampaikan, mungkin kalaupun mungkin tahun-tahun besok atau tahun ini yang begitu ditinggalkan. Mari bangun komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan aparat kampung. Dan di sini saya tidak panjang lebar menjelaskan, karena nanti kelanjutannya pada akhirnya nanti ditentukan di musrembang kampung. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Wajib yang saya hormati Bapak Kepala Kampung tidak bisa beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Tumbak Timur, yang saya hormati Ketua Bapak Kampung tidak bisa beserta anggotanya, dan yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji selaku imam di Kampung tidak bisa, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Hingga pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita sudah berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan musyawarah di Kampung Desa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan nikmat umur panjang, kesehatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan sebuah kegiatan masyarakat Kampung Tidak Bisa, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan Kampung Tidak Bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Kepala Kampung Tidak Bisa yang sudah memfasilitasi Bapak kami untuk melaksanakan kegiatan musyawarah. Kita berikan aplaus dulu buat Kepala Kampung Tidak Bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, musyawarah ini sesungguhnya ini Ketua Bapak beserta jajarannya bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan di kampung. Itu sesungguhnya perencanaan pembangunan di kampung ini Bapak Dora dan Ibu Dora bisa melihat kira-kira selama ini kita di Kampung Tidak Bisa ini yang dibutuhkan atau sangat dibutuhkan itu yang mana? Yang mana? Itulah yang nanti Bapak Ibu tuangkan ke sana untuk sebuah rancangan, kemudian rancangan itu atau disebut RKPK. Setelah rancangan itu, setelah itu nanti disahkan oleh Ketua Bapak. Kalau sudah disahkan oleh Ketua Bapak, setelah itu disahkan kepada Kepala Kampung dan selanjutnya akan menjadi program kerja Kepala Kampung di 1 tahun anggaran, yaitu tahun 2023. Beberapa waktu lalu itu kita sudah melaksanakan perencanaan pembangunan Kampung Tidak Bisa di tahun 2022, dan alhamdulillah apa yang sudah direncanakan di tahun lalu ini sudah terbukti, sudah ada. Contoh kemarin kita kasih masuk fasilitas kantor wali kampung, ini sudah tersedia semua. Itu fungsi dari perencanaan pembangunan. Selain perencanaan pembangunan yang hari ini kita lakukan, di luar daripada itu tidak bisa dilakukan. Itu tidak bisa. Bapak orang mau bicara, itu hari ini mau bicara. Di luar dari itu, Bapak orang tidak bisa bicara. Nanti kita cek, Pak Kampung juga bisa punya data. Pak Kampung bisa akan cek. Oh iya, Bapak bicara itu kemarin Bapak tidak ikut sehingga tidak masuk. Begitu. Nanti di tahun depan Pak Kampung nanti bilang tahun depan baru Bapak masuk, kita kasih masuk. Nah, untuk itu hari ini menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat Kampung Tidak Bisa, kecil maupun besar, perempuan laki-laki harus hadir untuk melakukan perencanaan pembangunan di kampungnya guna kebutuhan kampung itu sendiri, kepentingan kampung itu sendiri. Bapak kampung dia tidak bisa melakukan itu sendiri, tidak bisa. Karena dalam undang-undang itu sudah tertera semua, sudah tercantum di sana.
Untuk itu hal ini harus dilakukan perencanaan pembangunan. Begitu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi sebenarnya terlambat hadir. Ya, saya permohon maaf untuk kita semua yang ada di kantor PMI. Saya tahu Bung Indra tadi ada berapa saja, sehingga memang kita harus aplos. Yang lain datang dulu baru habis itu saya dari belakang. Kalau saya mau pergi dulu baru saya dari belakang. Gitu. Kalau saya punya peran kampung, kalau jalan kaki kemudian dari WI datang ke sini, itu lebih baik saya jalan kaki daripada orang. Baik. Jadi kampung tidak bisa sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kebutuhan kampung. Saya di sini juga seperti itu. Harus kita lihat, mesti naruh aja. Kira-kira nanam kurang. Di WRI ini kita butuh apa, di kantor ini kita butuh apa. Itu yang harus kita programkan. Bukan program kita bikin punya otak sendiri yang aneh yang benar-benar. Nah, untuk itu harus kita berpikir baik. Yang mana yang bisa kita masukkan, yang mana yang tidak. Yang mana yang kebutuhan utama dan mana yang bukan kebutuhan utama. Itu. Jadi harus pilih-pilih. Semua program ini, semua bidang harus jalan. Ada ekonomi, ya, ada pemerintahan, ada kesehatan, ada pendidikan, kemudian ada sosial kemasyarakatan. Dia akan masuk semua di musyawarah ini. Nanti dibicarakan nanti sebentar. Ketua Peperkam akan memimpin sidang di depan. Ya. Ini sama dengan DPR. Ya. Ketua Peperkam itu dia pimpin sidang, itu sama dengan DPR di kabupaten. Kalau DPR tidak melakukan sidang, anggaran di tahun ini tidak akan jalan. Sangkran tadi malam saya sampaikan, karena Sangkran itu tidak pernah melakukan musrefah, hanya di tahun 2022 kemarin baru saya bikin musrefah di kampus Sangkran. Tadi malam juga saya sampaikan, dia melakukan musrefah itu, mohon maaf, tidak bisa kita pencairkan dana, tidak bisa. Begitu. Kemudian satu hal lagi, ini di undang-undang itu sudah tertera, sekarang sudah diperbincangkan, masa kepala kampung itu, Bapak itu 9 tahun, masa kepala kampung 9 tahun. Nah untuk itu, harapan saya, kalau 9 tahun Bapak kampung memimpin, mudah-mudahan kampung bisa berubah seperti di tempat-tempat lain. Itu. Jadi saya tahu nanti jangan besok Bapak Ibu orang nanti tanya, ini aturan yang perintah, ya. Aturan perintah maka harus orang ikuti aturan. Begitu. Kecuali ada persoalan, itu lain cerita lagi. Seperti itu. Ini informasi saya harus sampaikan, ya, supaya jangan besok tanya-tanya ini masa kepala kampung harus dan belum melihat. Nah, jadi undang-undang sudah dibincang di sana. Jadi undang-undang ini kita tidak bisa bikin di sini, ini dari pusat, kemudian kita dibawa untuk dilaksanakan saja. Untuk itu harus kita patuh di undang-undang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa di Fafak Timur ini kita harus semua berdoa. Saya mohon kita berdoa untuk merubah Fafak Timur ini dengan ada cara lain. Saya tidak mengharapkan kabupaten, tetapi juga saya cari jalan keluar untuk ke pusat. Saya harus pergi pusat ini supaya ada sesuatu yang nanti akan datang dari pusat masuk-masuk di Fafak Timur, termasuk 6 kampung semua, bukan hanya Wiri, bukan Sahare, bukan Kirabisa, Tunasjaya, bukan hanya Sakra, tapi 6 kampung semua harus punya potensi yang ada. Kita bisa kembangkan, kita bisa keluar itu. Untuk itu mungkin kemarin beberapa waktu minggu lalu, ya 1 bulan kemarin kan saya berangkat ke Jakarta, kemudian sampai di Jakarta kita ketemu, saya ketemu dengan orangnya, kemudian kita datang, saya sampai di Fafak 2 minggu hitung-hitungan saya, itu langsung mereka tiba di sini. Kemudian mereka survei lokasi-lokasi untuk nanti kita kembangkan. Mudah-mudahan kalau itu jadi, kamu tak susah lagi.
Bapak kampung kalau itu jadi itu berarti uang kampung. Ya sudah, itu terani tidak apa-apa. Di Gunila itu 1 kilogram itu 80.000. Kalau satu ruangan begini ini toilet di dalam itu, bayangkan. Saya hitung, kemarin itu 6.000, padahal bukan. Saya beliau disampaikan bahwa Pak Istri bukan 80.000 per kilo. Itu pengembangan Udang Faname di wilayah Fafak Timur. Sekaligus langsung kita buka pabriknya. Jadi setelah saya bicara dengan mereka di sana, dia bilang, Pak Distri, kalau hanya kita punya kita rugi. Ya, kalau bisa itu bangun pabrik supaya Fafak Timur itu menjadi kota. Seperti itu. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu mendukung, kemudian berdoa sama-sama supaya bagaimana kita membangun Fafak Timur. Saya harus cari jalan keluar. Kalau kabupaten tidak bisa. Semua 142 kampung ini rebut dana 1 triliun saja. Bagaimana kita mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Fafak Timur? Tidak bisa. Semua kampung mau rebut, semua distrik rebut. Untuk itu harus kita cari jalan keluar. Alhamdulillah saya dapat jalan. Mudah-mudahan ini mungkin kita yang dari belakang, Fafak Timur yang dari belakang, mudah-mudahan dia menjadi yang terdepan lagi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk usulan tahun kemarin di 2022 kan kita usul, nanti dikerjanya di 2023. Alhamdulillah kemarin saya sudah cek di PUPR itu kita punya jembatan di Tunas Gai. Kemudian jalannya aspal dari Tunas Gai sampai tidak bisa, itu tahun ini ada masuk. Tahun ini ada masuk, kemudian kemarin saya sudah cek itu. Saya kawal itu. Saya bilang itu mati-matian, harga mati. Sementara kita punya jalan di atas yang 7 kilo ini masih belum. Nanti kita ada lobby lagi. Mudah-mudahan di perubahan ada masuk. Itu. Seperti itu. Saya pikir begini, kenapa saya harus prioritaskan di bawah ini? Karena kalau jalan besar di atas 2 biji, berarti kita sudah harap di bawah ini. Ini pasti seperti itu pikirannya. Untuk itu harus percepat di bawah ini dulu. Biar di bawah ini harus baru di atas kan. Banyak orang yang ada kerjaan di atas. Kalau di bawah ini hanya tugas dia tidak bisa itu yang pikir. Kemudian berarti di sini. Begitu. Jadi lebih kita utamakan di bawah ini daripada di atas. Begitu. Jadi mari program-program pembangunan yang nanti besok ada di 2023 ini kita usul yang sebesar yang tidak bisa dibangun oleh dana kampung, dan itu nanti diberikan kepada distrik. Kemudian distrik nanti di musrembang 3 distrik itu kita masukkan ke sana untuk kabupaten. Kalau kabupaten yang tidak bisa nanti di provinsi dan seterusnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita punya tahu yang tidak bisa. Ini kan Bapak Ibu kerjanya di sini ada susah, toh masih ada susah. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023, karena kemarin saya sudah koordinasi dengan orang di tahun 2023 ini harus bangun di sini. Kemarin kita tembak dari Transgai tidak bisa tembus di, tidak bisa. Untuk itu harus tidak bisa punya sendiri. Seperti itu baru bisa terkonek semua. Kemudian Sangkar dari malam saya baru tanda dia punya surat. Itu Sangkar lagi dibangun. Mereka sudah turun bawa barang-barang untuk bangun di Sangkar lagi. Jadi berarti otomatis enam kampung ini ya, mudah-mudahan semua direalisasi semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti ada perkembangan kita sama-sama nanti ya mengisi bagaimana untuk membangun kampung tidak bisa ke depan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi. Menyampaikan arahan pelaksanaan kegiatan muslimah dalam membagi bidang per bidang untuk kegiatan nasional. Tapi nanti sebentar lagi penanti distrik akan memfasilitasi. Baik, kepada Bapak Ketua Bekam, waktu dipersilakan.
yang memberikan kesempatan kedua kalinya. Pada kesempatan ini Ketua Bapelkam beserta anggota sesuai dengan tupoksi, tugas dan tanggung jawab di dalam melaksanakan agenda kegiatan pembangunan kampung setiap tahun sebagaimana mestinya. Itu ada musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan musyawarah pertanggungjawaban kepala kampung terhadap Bapelkam atas pembangunan yang telah dilakukan selama tahun berjalan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya selaku Ketua Bapelkam beserta anggota akan membuka acara musyawarah pembangunan kampung Kirebisa tahun anggaran 2023, walaupun kita belum tahu bulannya berapa, tapi itu akan menyesuaikan. Intinya adalah kita akan tetap melakukan musyawarah perencanaan pembangunan kampung pada hari ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung, pembangunan kampung Kirebisa. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2023, musyawarah perencanaan pembangunan kampung Kirebisa tahun 2023, Ketua Bapelkam akan membuka musyawarah perencanaan pembangunan kampung ini dengan resmi. Selanjutnya acara akan berjalan sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Waktu saya kembalikan kepada ketua acara. Terima kasih. Baik, kita sourcing waktu untuk sementara, kita snack dulu. Kita snack dan selanjutnya kita akan lanjut kembali untuk kegiatan musyawarah kampung Kirebisa tahun anggaran 2021. Sidang musyawarah ini terbuka dan dibuka untuk umum. Karena itu saya cabut. Selanjutnya dalam teknik pelaksanaan musyawarah ini akan kami berikan kesempatan kepada PKP Distrik untuk memfasilitasi atau mengambil alih. Mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi atau perubahan-perubahan di dalam pemerintahan yang berkaitan dengan baik anggaran kampung maupun yang lain sifatnya berkepentingan langsung dengan kepentingan masyarakat kampung. Kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal baru yang mungkin belum kami dapat atau kami dengar, kami berikan kesempatan. Oleh karena itu waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama pendamping Distrik Bapelkam Timur menyampaikan arahan sekaligus sosialisasi peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian semua. Yang terhormat Bapak Kepala Distrik Bapelkam Timur beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapelkam Timur dan mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Kirebisa beserta stafnya, yang saya hormati Ketua Bapelkam dan anggotanya, Ketua RT, Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta Bapak Ibu, seluruh masyarakat kampung Kirebisa yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala petunjuknya, sehingga pada kesempatan di siang hari ini
kita sama-sama dapat berkumpul di balai kampung ini dalam rangka pelaksanaan dua kegiatan, yaitu sosialisasi perkembangan desa terkait dengan prioritas penanganan desa tahun 2023 dan akan dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung khususnya kampung Kirabisa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, perlu saya menginformasikan kepada kita semua bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 itu dia memberikan mandat kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk setiap tahunnya Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan tentang prioritas pengembangan dana desa setiap tahun. Nah, jadi di tahun 2023 ada kebijakan terkait dengan prioritas pengembangan desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, yaitu peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas pengembangan dana desa tahun 2023. Nah, yang jelas bahwa terkait dengan dana desa ini atau peraturan ini dia sebagai acuan, sebagai dasar bagi pemerintah kampung dalam penggunaan dana desa di tahun 2023. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, kita langsung saja melihat pada prioritas penggunaan. Kira-kira apa saja yang kita prioritaskan terkait dengan penggunaan dana desa? Di dalam bab 2 itu dia menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa. Jadi ada 3 hal utama, 3 hal penting yang sangat diprioritaskan di dalam peraturan Menteri Desa ini. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam kewenangan desa. Yang pertama adalah pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Ya, jadi dana desa ini kita bisa gunakan untuk pengembangan bulkam ataupun dari situ kembali. Misalnya kalau di sini sudah terbentuk, kalau memang ada kendala sehingga mungkin dia berjalan lebih belum maksimal, ya mungkin di tahun ini kita bisa gunakan dana desa ini untuk pengembangan atau misalnya peningkatan kapasitas pengelola, pengurusnya, misalnya kita bilang pelatihan peningkatan kapasitas. Bapak mama punya kampung ada, nanti hasil kampung itu nanti bukan yang kelola seperti itu. Misalnya pemerintah kampung memberikan pernyataan modal untuk bungkam, contohnya misalnya 100 juta. Nah, nanti dengan modal 100 juta itu yang bungkam dia bisa mengambil hasil tadi, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, mama kan tidak boleh langsung di kota lagi, tapi cukup lewat bungkam, seperti yang bungkam dia kelola. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan desa wisata. Jadi dana desa itu juga bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata. Misalnya Kirabisa itu dia punya potensi di bidang pariwisata, itu bisa dikembangkan dengan menggunakan dana desa. Seperti itu. Menjadi kampung wisata. Gelombang angin begitu, ada rumah misalnya patah, atau dia terbongkar, berarti ini bisa menggunakan dana desa untuk membantu. Seperti itu. Itu untuk apa? Bencana alam.
Nah kemudian mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Non-alam ini seperti COVID, ya. Tetapi kalau COVID di tahun lalu itu presentasinya muncul, itu 8%. Tapi di tahun ini tidak ada presentasinya. Jadi kita sesuai kebutuhan seperti itu. Ya kalau memang kemarin 8% di tahun lalu, berarti mungkin tahun ini kita ambil 8%, 3% atau 5% seperti itu. Jadi presentasinya tidak ada. Itu untuk COVID. Oke, kemudian yang berikut adalah bantuan langsung tunai dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang jelas kita kembali pada persyaratan, iya toh? Nah, kira-kira siapa yang berhak menerima bantuan langsung tunai seperti itu. Jadi orang yang betul-betul berhak menerima ini yang harus dia menerima. Jangan sampai ada yang berhak menerima kemudian dia tidak menerima, tetapi yang bukan hak yang menerima, ya. Jadi harus nanti pemutahiran data itu harus baik-baik, sehingga sesuai dengan sasaran. Baik, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya hormati, selanjutnya di bab 3 adalah pemilihan desa ditentukan dengan kriteria. Ini ada 4 kriteria. Sampai terlalu lama. Waktu siang kita ini sudah lewat jam sebelumnya. Jadi selesai dari itu baru kita bisa makan. Kebetulan hujan lagi. Jadi banyak-banyaknya karena ada 2 negara PBN yang terpilih. Jadi usul sebanyak-banyaknya yang ingin kita mengusul dan itu. Suara di sini, ini suara di sini. Jadi ini dibagi dalam 4 komisi. Komisi A, B, C, dan D, tinggal komisi mana yang itu harus jelas. Oke, saya pikir demikian. Pembangunan rumah layak pun, yuk kamu ini ada rusak. Pembangunan jalan. Yang ketiga pembangunan palu pantai itu dari Tanjung Kinosden sampai kuburan umum Kampung Terabisa. Yang keempat penerangan, yaitu solar cell atau PL, yaitu yang solar cell untuk lampu jalan
dan terakhir mungkin untuk jamaah. Yang kelima, air bersih. Yang keenam, jaringan komunikasi. Yang ketujuh, lapangan olahraga dalam kurung bola voli. Yang kedelapan, tenda jadi. Yang kesembilan, pelanjutan perumahan yang belum selesai. Ada yang punya jendela yang belum terpasang, pintu juga belum terpasang, WC atau proses belum dibangun. Terus yang ke-10, pos limas mungkin dibangun di atas. Terus yang ke-11, perahu dan mesin tidur ya mungkin sebagian belum dapat sampai sekarang. Yang ke-12, instalasi listrik untuk perumahan. Mungkin itu dari pembangunan infrastruktur. Terus saya lanjut dengan pembangunan bidang pemerintahan. Untuk bidang pemerintahan, satu, penunjukan halaman balai kampung, mungkin yang di depan, di floor, sampai di pinggir-pinggir semua. Yang kedua, pagar balai kampung. Yang ketiga, gudang balai kampung. Yang keempat, atribut balai kampung, mungkin diberi abu-abu atau bendera atau apa yang dilengkapi. Yang kelima, seragam aparat pemerintahan kampung Gratisan. Mungkin itu saja laporan dari kelompok 1. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk menyampaikan usulan di bidang pendidikan di tahun 2023. Untuk jangan membuang-buang waktu, saya langsung saja. Baik, yang pertama di bidang pendidikan. Rinciannya biaya pendidikan beasiswa mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, pembangunan PAUD. Rinciannya pengadaan fasilitas PAUD atau gedung PAUD dekat, maksudnya flashing. Kemudian yang berikutnya pengadaan pengajar atau guru pengajar. Yang berikutnya pembangunan taman pengajian. Rinciannya dengan tenaga pengajar atau tenaga guru pengajarnya. Kemudian yang ketiga, pengadaan perlengkapan siswa-siswi SD, mungkin bukunya kan, pensilnya kan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kelanjutan pendidikan putus sekolah, yaitu mulai dari paket SD sampai SMP. Ini hanya cuma sekedar kita mengusul saja. Kalau memang pagunya pas atau lebih, mungkin bisa Pak Kampung bisa melanjutkan itu, karena Pak Kampung punya periode ini sangat sekali. Mungkin dari kami kelompok 2 itu saja usulan kami pada hari ini. Atas nama kelompok, Ketua Bapak Imam Kampung Gratisan, Usman Semai anggota, Abdul Malik Sudah anggota, Samuel Tanggareni anggota, Umar Hindum anggota, Sahaka Arbakala anggota, Dikir Semai anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil usulan. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 yang merasa kelompok 3 yang membidangi bidang kesehatan.
Iya, baik. Atas waktu yang diberikan kepada saya langsung saja usulan dari kesehatan. Satu, Balai Posyandu satu unit dengan fasilitas. 2, meja 5, kursi 5. 3, timbangan digital 1. 4, mikrotoys atau untuk mengukur tinggi badan. 5, meteran untuk mengukur lengan kepala. 6, lemari arsip 1. 7, makanan pantry. 8, pelatihan kapasitas anggota Posyandu. 9, baju seragam Posyandu sama KPM. 10, ATK Posyandu. 11, penambahan insentif KPM dan operasional. Demikian dari usulan kesehatan, sampai di situ saja. Waktu saya kasih kembali. Terima kasih untuk kelompok 3 yang dari bidang kesehatan yang telah menyampaikan hasil usulannya. Yang terakhir dari bidang pertanian perikanan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pertanian dan perikanan. Yang pertama, kawat untuk pagar kebun. Yang kedua yaitu pembibitan pala untuk jangka panjang. Yang ketiga, peralatan kebun. Yang keempat, pupuk pertanian untuk penyebaran tanaman seperti sayur mayur. Terus yang kelima yaitu pembibitan sayur. Yang keenam, alat semprot untuk penyiraman sayur dan lain sebagainya. Yang ketujuh, obat semprot rumput. Yang kedelapan yaitu bibit padi ladang. Yang kesembilan yaitu pembibitan yang kesembilan yaitu pembibitan rambutan dan mangga. Yang ke-10, polybag 500 lembar untuk persemaian bibit. Yang ke-11 yaitu mesin sensor kecil 3 buah. Yang ke-12, paku 5 gram. Yang ke-13, kayu untuk pagar kebun atau tiang. Dan selanjutnya itu usulan pertanian. Yang pertama yaitu jaring sama bullbox. Perikanan. Yang kedua yaitu perahu fiber 4 buah. Yang ketiga, rompong. Yang keempat, alat pancing. Yang kelima yaitu BBM, solar, bensin, minyak, dan minyak. Yang ketujuh, alat memancing. Sekian hasil presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf dan sebagainya. Silakan ambil. Kakaknya ambil Malik sudah. Kalau yang tidak ada itu berarti sudah dicetak atau mungkin
Bapak Laude Abbas. Kemudian Syahrudin Berun. Ma!